Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran PAI untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan apa sih tujuan kita mempelajari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati pada mata pelajaran PAI untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hari beriman kepada hari kiamat. Sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan kita mempelajari tentang beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, agar peserta didik beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan dalil-dalil yang menjelaskan gambaran kejadian tentang hari akhir. Oke, untuk pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Yang keempat, tanda-tanda kecil hari akhir, tanda-tanda besar hari akhir, nama-nama hari akhir, dan dalil tentang akan datangnya hari akhir. Baik, kita lanjut. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau yang sering kita sebut hari kiamat adalah hari di mana seluruh kehidupan yang ada di dunia ini hancur musnah, tak tersisa. Semuanya mengalami kematian dan kerusakan, ya. Pada hari akhir itu semua manusia mengalami kematian dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, hari kiamat ini tentunya diawali dengan tiupan trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan bumi beserta isinya, dan kemudian semua kehidupan pun berakhir. Jadi ketika malaikat Israfil nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat Israfil, angkat sangkakalamu dan tiupkan." Ketika itu juga manusia akan mati, musnah, makhluk hidup semua akan musnah, mati, dan semua alam dunia ini hancur lebur. Selanjutnya, apa sih Bu pengertian iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati akan datangnya hari kiamat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iman itu apa sih Bu? Iman itu menurut bahasa adalah percaya. Ya. Kita percaya kepada orang tua kita percaya kepada teman kita. Itu iman menurut bahasa, ya. Sedangkan iman menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, mempercayai dengan hati, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu namanya iman, pengertian iman. Sedangkan beriman kepada hari akhir artinya kita percaya, kita ucapkan saya percaya akan adanya hari akhir. Dalam hati kita percaya, saya percaya akan adanya hari akhir. Kita praktekkan dalam kehidupan kita apa? Maksudnya kita berbuat baik. Nanti akan ada hari akhir, oleh karena itu sekarang kita harus berbuat amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti menghadap Allah. Beriman kepada hari akhir hendaknya tidak hanya meyakini dalam hati saja, namun juga harus selaras dengan perbuatan yang tadi Ibu bilang tadi, ya. Maka seseorang yang beriman kepada hari akhir hendaknya memperbanyak amal kebaikan sehingga menghindari segala bentuk kemaksiatan.
Jadi kalau orang udah beriman nih, percaya kepada hari akhir, yakinlah kalau memang dia benar-benar berimannya, itu dia akan menghindari kemaksiatan, ya, akan mendekati kebaikan. Karena dia takut, dia percaya nanti akan ada kerusakan yang maha dahsyat, kehancuran yang maha dahsyat, kematian yang semua makhluk hidup akan mati, akan musnah. Makanya dia takut untuk berbuat maksiat. Dan dia cinta akan amal soleh atau kebaikan-kebaikan untuk bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Menurut ukuran dan objeknya, hari akhir ini dapat dibagi menjadi dua, ya. Pertama, yaitu kiamat kecil atau biasa kita sebut kiamat sugro. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Apa sih Bu kiamat kecil atau kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kehancuran atau berakhirnya kehidupan makhluk dalam ruang lingkup yang terbatas. Ya, jadi nggak semua binasa mati, lingkupnya terbatas, kematian atau berakhirnya makhluk hidup. Misalnya matinya seseorang, ya, kakek, nenek, orang tua, sahabat, tetangga mati. Nah, berarti keluarganya sedang mengalami kiamat sugro, seperti itu, ya. Yang kedua, bencana alam. Kan itu dalam kehidupan makhluk dalam ruang lingkup yang terbatas nih. Contoh, bencana alam tsunami di mana Bu? Di Banten. Ya itu sekitar Banten mengalami kerusakan dan kematian, ya. Nah, maka Banten ketika dia tsunami bencana alam kemarin, dia mengalami kiamat sugro atau kiamat kecil. Atau bencana yang timbul karena perbuatan manusia, ya. Contoh, manusia ini sering banyak yang menebang pohon sembarangan di hutan, sehingga terjadi banjir yang maha dahsyat. Nah, itu bisa dikatakan kiamat sugro. Dan kiamat sugro itu pasti dialami oleh manusia, pasti. Semua makhluk, ya, semua makhluk akan mengalami, yaitu berupa kematian atau kehancuran alam sekitarnya, ya. Itu kiamat sugro. Surah Al-Ankabut ayat 57 menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Kata Allah, tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Allah lah kami dikembalikan, ya. Sebenarnya sih memang, ya, kodrat irodat Allah itu kan memang ada gitu. Jadi kita janganlah sampai sedih yang berlarut-larut, ya. Jangan seperti itu, karena setiap manusia, kulun nafsin, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, karena hanya kepada Allah tempat kita kembali yang kekal selamanya. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro atau yang biasa kita sebut kiamat besar. Apa sih Bu kiamat besar itu? Kiamat besar atau kiamat kubro adalah hancurnya seluruh dunia seisinya, yang tadi Ibu jelaskan di depan, ya. Semua makhluk mati. Semua bumi yang ada di sekitarnya itu binasa, hancur lebur, tidak bersisa sedikit pun. Itu adalah kiamat kubro. Kiamat inilah yang mengakhiri adanya kehidupan di dunia. Jadi kalau misalnya kehidupan di dunia sudah tidak ada lagi, manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya sudah mengalami kematian, kerusakan yang maha dahsyat di bumi ini, tidak ada kehidupan lagi di dunia ini, hancur lebur, dan itulah berarti kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, nanti beralih kepada kehidupan akhirat yang kekal, seperti itu, ya. Makanya
kita nih sebagai umat manusia tentu yang beriman kepada Allah, jangan berpikir bahwa kita akan hidup selamanya di dunia. Enggak. Ya. Nanti setelah kehidupan dunia, kiamat kubro terjadi, maka beralih kepada kehidupan akhirat. Dan di akhirat itu kita kekal selamanya, ya. Untuk orang yang beriman dan berbuat kebaikan selama di dunia, maka kelak akan selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang tidak beriman akan menjadi penghuni neraka dan mendapat siksa. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harus punya bekal nih, ya, sebanyak-banyaknya untuk beralih kepada kehidupan akhirat yang kekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiamat kubro, ya. Jadi kiamat kubro itu adalah hancurnya seluruh dunia yang mengakhiri adanya kehidupan di dunia dan beralih kepada kehidupan akhirat. Bu, tanda-tanda kecil hari akhir itu apa sih gitu ya? Pertama, silaturahmi yang terputus. Nah, ini udah ada nih ya. Nggak mau main lagi sama temen, marah-marahan. Tetangga yang satu dengan yang lainnya putus silaturahmi, ya. Ada arisan keluarga nggak mau ikut, males saya sama dia. Nah, itu silaturahmi udah terputus. Maka itu adalah salah satu tanda-tanda kecil hari akhir. Hati-hati nih. Yang kedua, orang soleh wafat satu persatu. Sekarang kita udah alami banyak kiai, ustazah, ya, tiba-tiba tanpa sakit lagi meninggal dunia dengan mudahnya. Orang soleh. Ibu bisa bilang, orang menciptakan dokter, dosen yang bertitel DRS, SAG, dan lain sebagainya, itu bisa dalam jangka waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa. Tapi kalau orang menciptakan titel ulama, ustadz, ustazah, ya, panutan, itu tidak bisa diwaktukan, bahkan tidak ada waktunya. Seperti itu. Jadi orang soleh wafat satu persatu itu adalah tanda-tanda kecil hari akhir. Seperti itu. Ngeri ya. Yang ketiga, suami taat pada istri dan melawan ibunya. Maksudnya apa? Suami sudah tidak adil lagi kepada ibu dan istri. Mungkin ya, selama ini istrinya terlalu menghasut suaminya karena istrinya tidak punya iman, tidak ada pengetahuan, lebih tunduk kepada istrinya dan durhaka kepada suaminya. Nauzubillah. Karena tanggung jawab seorang laki-laki ketika dia sudah berumah tangga itu dua, ya, ibunya dan istrinya. Jadi harus adil, ya. Selanjutnya, tanda-tanda kecil hari akhir, panggung hiburan yang semakin gemerlapan. Sekarang kita lihat contoh ya, contohnya udah banyak sekali tuh panggung hiburan yang gemerlapan, konser-konser, segala macam ya. Boleh Bu kita menikmati tontonan seperti itu? Boleh nggak? Pikir aja sendiri. Kalau sekedar untuk hiburan, tapi tidak yang di luar batas, itu masih dalam batas kewajaran sih nggak apa-apa untuk hiburan. Tapi kalau memang sudah di luar batas sekalian ya, belajar online pakai handphone, sambil selingan nih nonton hiburan di YouTube. Kalau sudah di luar batas ya, apalagi dalam waktu belajar ya nggak boleh. Selanjutnya, perjinahan menjadi hal yang umum. Nauzubillah ya. Banyak kita dengar berita-berita tentang perjinahan. Ini nggak boleh kita tiru ya, tidak patut kita tiru. Hilangnya keinginan untuk sholat nih, yang males-males sholat, hati-hati. Banyak anak-anak, terusnya orang-orang yang sudah lalai dalam sholatnya, meninggalkan sholatnya, males sholatnya, itu salah satu tanda-tanda kecil dari hari akhir. Anak muda tak lagi hormat pada orang tua. Nah ini krisis akhlak, krisis moral ya.
manusia bisa tinggi derajatnya daripada malaikat, bisa juga lebih rendah derajatnya daripada hewan. Itu manusia. Karena akhlaknya atau budi pekertinya atau perangainya. Ya. Kok seperti itu, Bu? Iya, yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kan akhlak kita. Ya, akal kita. Jadi kalau kita lihat di TV-TV tayangan yang lain, seorang anak sudah membunuh orang tua, itu maka dia itu lebih buruk daripada hewan, ya, daripada hewan. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka anak muda tak lagi hormat kepada orang tua, itu adalah tanda-tanda kecil dari hari akhir. Kemudian apalagi, Bu, Al-Quran hanya jadi hiasan. Jangan sampai, ya, nauzubillah. Harusnya kita biasakan mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari. Sholat sehari semalam 5 waktu. Usahakan setiap habis sholat kita dawamkan membaca Al-Quran. Karena jika Al-Quran sudah tidak lagi dibaca, hanya jadikan hiasan di rumah, itu adalah tanda-tanda kecil dari hari akhir. Yang terakhir, ibadahnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin. Nah, ini salah satu tanda-tanda kecil dari hari akhir. Nah, sampai itu namanya fasik, ya. Nggak boleh. Selanjutnya, tanda-tanda besarnya sekarang. Tanda-tanda besar hari akhir. Pertama, kemunculan ad-dukhon. Ad-dukhon apa sih, Bu? Asap dunia gelap selama 40 malam 40 hari, nauzubillah, ya. Itu kemarin kan sempat ramai itu, ya. Nah, ini kalau sudah ada ad-dukhon, kegelapan di dunia selama 40 malam 40 hari, maka itu adalah tanda-tanda terjadi kiamat besar. Keluarnya ad-dabbah, ya. Hewan-hewan yang menyeramkan. Matahari terbit dari barat. Nah, matahari sudah terbit dari barat, ini ya tanda-tanda besar hari akhir. Munculnya Dajjal. Sekarang banyak sekali, ya. Dajjal-dajjal kecil yang kerjanya apa? Menghasut, berbuat kejelekan, mengajak manusia untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia. Nah, nanti kelak konon ceritanya, wallahu a'lam bishawab, ya, ketika kiamat besar itu muncul Nabi Isa dan Imam Mahdi ke dunia ini. Karena memang adanya tadi ad-dukhon, ad-dabbah, dan juga Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal, ya. Nah, semua itu nanti terjadi ketika kiamat kubro, ya. Seperti itu. Itu adalah tanda-tanda besar hari akhir. Ad-dukhon itu apa sih, Bu? Bencana asap, pertanda kiamat yang sangat ditakuti Dajjal. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat adalah munculnya kabut asap panas yang bernama dukhon. Ya, jadi ad-dukhon itu adalah asap panas dan bakal menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan, ya, bagaimana situasi pada saat itu. Kemudian dabbah itu apa sih, Bu? Dabbah adalah makhluk atau hewan melata yang muncul dari dalam bumi. Tugasnya dari kemunculan dabbah adalah berbicara dengan manusia dan menandai mana orang beriman dan mana orang yang kafir. Dia tahu tuh nanti tuh binatang dabbah. Dabbah itu binatang, ya, binatang melata. Dia tahu, dia berbicara mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Ya'juj dan Ma'juj adalah sekumpulan manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan rasa rakus yang luar biasa. Jadi kalau di sekelompok manusia nih, rakus, tahu rakus, dengan segala cara, pokoknya dia ingin menguasai dan lain sebagainya, itu namanya Ya'juj dan Ma'juj, ya.
Ada sekumpulan manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat, fisiknya kuat, dan mempunyai rasa rakus yang luar biasa. Itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir, Dajjal adalah fitnah yang paling besar sepanjang zaman yang menimpa umat manusia. Dan tidak ada fitnah yang lebih dahsyat pada fitnah Dajjal. Makanya dalam sholat kita dawamkan tuh setiap habis atahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung daripada siksa kubur ya, dan terlebih dari siksa dajjal. Nauzubillah min dzalik. Nama-nama hari akhir apa aja sih Bu? Ini Ibu sedikit aja ya membahas. Selebihnya nanti kalian bisa baca di buku FKS juga ada. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Jadi nama lain dari hari kiamat itu pertama Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan lagi setelah dimatikan ya. Kedua, Yaumul Hisab, diperhitungkan semua amal ibadah manusia dihisab atau dihitung. 3, Yaumuddin, hari pembalasan. Jadi tergantung amalnya. Amal baik dibalas dengan pahala, amal jelek dibalas dengan dosa. Yaumul Hasroh, hari penyesalan. Di situ semua manusia menyesal. Saya menyesal telah berbuat tidak baik selama di dunia. Nah, di situ penyesal, dan tidak ada artinya penyesalan ketika sudah di hari akhir atau hari kiamat. Yaumus Sa'ah, hari yang menentukan, ditentukan di situ. Setelah dibangkitkan, dihitung, dibalas ya, semua pada menyesal, diperhitungkan di situ. Amalnya baik amal kebaikan atau keburukan, tentunya kebaikan masuk ke surga, keburukan masuk ke neraka. Yaumut Tanad, hari saling memanggil, panggil sama Allah ya, satu-satu. Wahai manusia, ketika di padang mahsyar semua kumpul. Kelihatan tuh dari cahaya wajahnya yang bersinar karena wudhu atau bersinar karena krim pencerah, di situ kelihatan. Kemudian dalil tentang adanya hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kata Allah, dan sesungguhnya hari akhir itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi jangan pernah ragu. Allah sudah katakan dalam surah Al-Hajj ini ya. Sesungguhnya hari akhir atau hari kiamat itu pasti kata Allah akan datang. Ya. Enggak ada keraguan padanya. Enggak ragu-ragu tuh hari akhir datangnya. Kalau memang Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, maka datanglah kehancuran di muka bumi ya. Nggak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur, karena nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa di dunia. Yang kedua, surat Thaha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang ya. Allah tidak akan rahasia. Allah merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Jadi hari akhir itu pasti akan datang, tapi Allah rahasiakan waktunya seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh hari kiamat tanggal segini, jam segini, hari ini, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu. Apa sih tujuannya? Agar supaya tiap-tiap manusia dia mampu untuk berbuat baik,
Karena setiap apa yang diusahakan itu akan dibalas oleh Allah ya. Jangan takut, sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sering katakan, siapa yang menuai, siapa yang menanam, dia yang menuai hasilnya. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai hasil kebaikan. Siapa yang siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikannya. Siapa yang menanam keburukan, dia juga akan menuai keburukan. Ya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita banyak berbuat baik, berbuat soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar dan berdoa agar kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di sekolah untuk belajar bersama. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tonton terus video Ibu, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mungkin hanya yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.